yang diharapkan dari nikah tuh apa sih? Yang mau diharapkan kan sebenarnya konsistensi sama komitmennya aja. Oh iya. Jadi kalau misalkan masih cinta nggak lo sama istri, come on. Itu udah kayak pertanyaan yang udah lama banget gitu ya. Itu bisa sampai 3 hari maraton gitu. Itu sampai kadang-kadang kayak di hari ketiga, gue lagi nggak pengen asal jebret aja deh ya gitu. Kita habis party, terus tahu-tahu ada romance yang lebih ada gimana, romance, ada gitu. drive, ada sex drive yang tahu-tahu di kamar mandi yuk. Ada apa ya, ini kayak gitu. gitu-gitu. Kok tiba-tiba gue dapet rezeki dari kamar mandi umum lagi. Yang paling cepat bisa bikin turn on kamu apa? Gampang sih. Kok. Gampang banget dibikin turn on-nya sumpah. Geli-geliin No, aja no, nih. no need for lubricant, itu udah pasti aman. Kalau kalian kehidupan seks kalian terpengaruhi kayak gimana? Terus gimana you survive back? Itu Nah, juga balik ke pertanyaan yang ini, memang kami eksplor habis-habisan malah sebelum Pada saat- nikah. Karena nggak tahu sih, kalau ini Thankfully. mindset aku, mungkin nggak cocok sebenarnya sama dia. Kita juga jarang ngobrol soalnya di rumah, ngobrolin yang apa ya, yang intimate, internal gitu kita jarang banget. Tapi maksudnya kalau aku udah autopilot begitu aku memutuskan menikah. Autopilot as in kita tahu love is not the thing anymore. Karena nikah dong. Apa sih yang mau yang diharapkan dari nikah tuh apa sih? Yang mau diharapkan kan sebenarnya konsistensi sama komitmennya aja. Oh iya. Jadi kalau misalkan masih cinta nggak lo sama istri, come on. Itu udah kayak pertanyaan yang udah lama banget gitu. Yang zaman pacaran iya cita-citaan kita. Ibaratnya tai rasa coklat gitu mbak. Of course. Iya kan, kalau lagi kayak gitu, kalau lagi kesemsem lah ibaratnya. Epicnya. Iya, happy-happynya. Terus kalau udah nikah ya udah kita autopilot aja gimana caranya ngejaga rumah tangga. Dan kita, aku juga bilang kayak misalkan sex life at least seminggu jangan pernah putus. Iya. Iya. At least harus dijaga di situ. Karena sekalinya putus bablas, waduh, lama-lama bisa dia keluar kita. Pas lagi aku program keluar. Ivy kemarin kan bukannya mesti dijadwalin tuh benar-benar pas saat lagi bayi apa? Pas lagi itu program hamil, Program wah hamil, iya. Itu lumayan iya. Pada Betul. saat ovulasi Iya, kan iya, itu. iya. Lumayan drop off itu, maksudnya kayak aku kan nanya kan sama dokternya kayak, dok ini tiap hari banget digasnya gitu. Oh iya ini tiap hari 2 hari selama. sekali kadang-kadang. Itu bisa sampai 3 hari maraton Iya, gitu. iya, Itu iya. sampai kadang-kadang kayak di hari ketiga, gue lagi nggak pengen asal jebret aja deh ya gitu. Iya. Itu kadang-kadang Bener sampai ke situ. kadang-kadang kayak udah apa ya, ya itu dia aku bilang udah autopilot karena udah saking pengennya punya baby, jadi kayak udah kita juga ngerasa gitu, maksudnya kayak kok jadi awal-awal oke, pakai Seru ada nih. rasa-rasa gimana nya, lama-lama kayak cuma udah yang penting udah ya mudah-mudahan jadi nih gitu, jadi udah itu dia sih itu dia yang mungkin banyak orang ngalamin juga ya mbak, Iya, gitu. Maksudnya semua sih sebenarnya ngalamin kayak gini. Kalau udah pengen banget ya, saking pengen ini karena terprogram, bukan yang dengan maksudnya ya mengalir apa adanya gitu, Benar, kalau jadi karena gitu. terprogram kan kalau Jadi misalkan mengalir apa adanya tuh biasanya beda. kita habis party terus tahu-tahu Ada romance yang lebih ada gimana, romance, ada gitu. drive, ada sex drive yang tahu-tahu di kamar mandi yuk. Ya, Ada apa ya, ini kayak gitu. gitu-gitu. Kok tiba-tiba gue dapet rezeki dari kamar mandi umum lagi. Kayak gitu-gitu Tapi maksudnya. memang pressure-nya itu kan dialami sama semua orang gitu Yes. ya, apalagi keinginannya itu udah segitu besarnya gitu ya. Kalaupun misalnya mau diajak ngomong gini, iya nanti kalau udah punya anak semuanya berubah loh, sekarang nikmatin dulu, tetap aja kalau udah goalnya udah kesana kan ya, udah si 2 garis biru itu mikirnya udah kayak udah deh gitu terserah gitu Kayak yang lagi tidur lainnya. gitu, bangun, aku ovulasi yang gitu Iya, gitu bisa kayak gitu. segitunya udah, yang kayak gitu ya, saking pengen ya kan mbak gitu loh, jadi Gimana Ada kayak- bisa turn on? Iya, Ya, bisa dipaksakan kan aja, lu gitu. bisa, cepet. Gampang banget. Thankfully gitu. itunya gampang, mungkin dia juga maksudnya karena pengen juga kan gitu, jadinya langsung autopilotnya emang kemana cing. Kadang-kadang kayak misalnya ya gitu tengah-tengah lagi habis beli game baru gitu kan, main Lagi main game. game. Terus ya, ovulasi, aduh sekarang banget nih. Gue save Kadang-kadang dulu ya bentar. kita jadwalin, maksudnya kan Tapi bisa nge-switch ya? Bisa. Bisa. Atau dirayu-rayu dulu sama Tias? Ya ada, Raiden nggak dirayu dulu. langsung sulap juga Aduh, ya, ada kita tuh- proses-proses deh lah. Nah sebenarnya sih kenapa aku bilang ini terjadi pada hampir semua pasangan, ini juga alasan kenapa banyak sekali orang pergi berkonsultasi gitu ya dalam urusan seksologi. Karena
apa yang dilakukan pada waktu sebelum menikah itu tidak dilakukan lagi pada saat konsep pernikah gitu. Jadi ada orang bilang, oh mungkin karena ya Raiden sama Tias kan udah tinggal bareng. Ih siapa bilang, iya nggak tinggal bareng sekalipun. Kalau kalian berhenti melakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan, kayak misalnya kencan berdua lagi. Terus ya gitu ya prosesnya lah ya dari awal, kayak misalnya dia foreplay dulu, baru dia bener-bener bercintanya gitu ya. Proses-proses kayak gitu kan, kayak tadi ada flirting-flirtingannya, mungkin ada romansnya kalau kata Tias tadi gitu. Semuanya itu tetap perlu sebenarnya Mom and Dad. Jadi kalau misalnya itu tidak ada di dalam konteks pernikahan gitu ya, ya susah. Itu makanya ada orang yang bisa tinggal bareng tuh 7 tahun, 5 tahun, begitu nikah kayak cuma 2 tahun. Beda kan nih. Karena langsung stop gitu melakukan apa ya effort-effort yang mereka lakukan sebelumnya gitu kan ya. Terus kan suka ada nih gitu ya rumornya biasa lah gitu, netizen suka pada bilang, wah kalau anak band mah kapan aja siapa aja itu diranjang gitu. How do you feel about that? Rumors mengenai wah anak band itu selalu oke banget dia kan udah sama ribuan anak band. Makanya saya sukanya anak band. Jaminan mutu ya Tias ya. Lumayan. Ya sebenarnya kalau itu lebih ke personal sih menurut aku ya. Maksudnya itu kan balik lagi itu ke stigma orang aja gitu. Makanya mungkin dengan anggapan, wah anak band mungkin dengan anggapan anak band main cewek kanan kiri, wah fansnya banyak, grupisnya banyak. Ya emang dulu. Iya, tapi maksudnya itu kan stigma. Itu kan stigma. Cuma maksud aku banyak yang nggak hanya anak band juga. Itu lebih ke personal aja sih maksud aku. Kalau emang oke aja. Tapi apa yang bikin lo mau menikah sama Raiden, sementara banyak juga kan rumors bahwa anak band itu tidak setia lah, beginilah begitu gitu. How do you handle that? Groupiesnya, lo ya kan? Lupis. Ya maksudnya yang lebih ngelihat ke, ya kan aku juga maksudnya pengalaman dengan anak band nggak cuma 1-2 orang ya. Udah lumayan hatam. Belasan lah. Udah hatam. Karena gini, aku kan sama Raden tuh temen dari SMP. Oh, jadi aku sih nggak ngeliat Raden sebagai anak band gitu loh. Jadi emang ngeliat personality-nya aja. Jadi bukan ngeliat dia ya bukan sebagai anak band ya, ngeliat dia sebagai Raiden aja gitu. Teman kita kenal dari SMP, terus teman main satu lingkungan, saudara-saudaranya. Jadi bukan teman sekolah ya, teman satu lingkungan, tapi saudara-saudara dia banyak yang satu sekolah sama aku. Jadi kita teman-teman satu lingkungan. Jadi emang nggak ngeliat dia sebagai anak band aja. Tapi katanya Raiden tuh cuek banget. Apakah diranjang juga kayak gimana sih orang cuek kayak gini diranjang? Dia cueknya ini ya, cuek. Sekalian gue pengen tahu testimoninya. Gimana? Coba dijelasin. Testimoni. Ya kan, cueknya in a good way kok. Oke. Cuek in a good way. Maksudnya aku juga pernah mengalami cuek, maksudnya pasangan yang cuek yang cuek banget gitu. Dia cueknya in a good way, maksudnya masih ngurusin, masih menghandle aku, masih ngatur urusan segala macam. Jadi bukan yang cuek hilang nggak berkabar apa, ada orang yang begitu. Dia enggak, kita masih emang apapun tuh masih update, berkabar gitu walaupun kita sibuk masing-masing selalu diranjang secuek itu juga kah? Enggak. Ama yang meyakinkan dong, kayak dari tampang auranya langsung dikeluarin udah gitu. dong. Kayaknya gue flat banget hidup gue. Enggak lah pokoknya. Aku penasaran deh, kan you are a musician gitu ya. Kalau biasanya musician itu agak-agak sensitif sama musik gitu ya. Maksudnya very choosy gitu ya, memilih banget gitu. Terus kalau misalnya lagi having sex, perlu pakai musik apa enggak? Atau musiknya milih banget? Soalnya sekarang nggak Selera masuk. kita nggak nyambung. Asli nggak masuk. Sudah gua duga. Selera kita benar-benar beda. Seleranya beda. Kalau kamu seleranya kayak apa? Kita nggak ada cocok-cocoknya. Nggak ada cocok. Kalau untuk bahasa musik itu benar-benar Bisa ya satu pasang musik satu cranky malah jadi nggak turn on lagi ya. Nggak usah deh. Mendingan Gitu. nggak usah. Kita udah nggak pernah nyoba juga. Kalau sih. misalnya gitu ya, misalnya aku tanya terpisah gitu ya, apa yang musik kayak apa yang bisa bikin turn on kalau buat Raiden? Loh aku tuh kayak misalkan musik-musik yang Cigarettes After Sex. Nah, aku sebut merek kayak nih. Artis Cigarettes After Sex itu enak banget gitu, yang lagu-lagunya yang laid back parah gitu ya. Nerhotron yang kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan Doi nih. Oke, R&B chill. Nah, iya. nggak masuk. Terlalu mainstream nih, terlalu mainstream, nggak yang indie gitu. Nah, bedanya di situ. Bedanya di situ. Nah kalau orang yang misalnya mainstream kayak kita begini dengerin ini tuh agak-agak, "Duh, mau ML apa mau ngapain sih?" Serius banget ya. Kayak ada pemujaan-pemujaan setan gitu ya kan? Pemujaan setan. Bener kan? Yang awang-awang banget nih gitu kan. Kayaknya bisa nggak sih agak lebih yang gitu loh. Kalau gitu apa yang bisa bikin turn on Tias dulu? Aku? Yang paling cepat bisa bikin turn on kamu apa? Gampang sih. Dia kok. Gampang banget dibikin turn on-nya, sumpah.
digeli-geliin no, aja no, dia. no need for lubricant, itu udah pasti aman. Digeli-geliin aja, dia udah tahu lah maksudnya kayak Digeli-geliin tuh ya mungkin kayak diciumin, dicium, dipeluk dari belakang, Oke. gitu. Bagian-bagian itu kayak di leher, dicium, udah langsung gitu, langsung pokoknya. Kalau Reden apa yang bisa bikin turn on? Kalau aku sih, ya nggak tahu dia kadang lewat dari habis mandi aja handukan doang langsung kayak gitu. Mudah Gas sekali. yuk, gas yuk. Yang gitu-gitu ya. Ya tapi ya mungkin lately ya agak berkurang itu dia karena ya yang tadilah proses-proses itu gitu. Tapi ya sebenarnya kan itu it's easy kan kalau hal-hal kecil ini bisa dipertahankan gitu ya sebenarnya, jadi nggak berasa kayak kejar tayang juga sih Iya, ininya benar. gitu. Iya. Apa namanya untuk program Kita sih udah melalui hamilnya. sih masa kejar tayang itu sih udah kita lalui. Iya, ya. udah. Cuman ya itu dia gara-gara nih kita sekarang duduk bersama, bener juga nih ada blessing in disguise nih. Emang Nggak pernah dibahas nggak soalnya, pernah, nggak pernah kan aku tadi udah bilang kan udah di awal ngobrol tadi udah sempat ngomong kita jarang banget ngobrolin sesuatu di rumah. Oh. Jarang. Tapi jarang bukan berarti itu masalah. Maksudnya kita tuh nggak pernah misalkan bagian ini kosong nih harus diisi Urgensinya nggak gitu. setinggi itu Iya. kan ya buat kalian Karena udah berdua. kayak terlalu ya udahlah kayak semua everything's fine gitu. Ya kan Jadi, aku anak ekonomi kan, supply and demand. Nah ini demandnya belum ada gitu. Demandnya kita we're doing fine with all the supplies we have right Bener. now. Tapi kalau misalnya kayak ada misalnya salah satu gitu ya bahwa kayaknya kita bermasalah di soal ini gitu. Kalian akan langsung ngebahas gitu. Aku bahas biasanya karena kadang kalau dia lagi sibuk banget itu kita bisa skipping sex sampai up to 2 weeks.